Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi السلام wabarakatuh. ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita kembali diberikan kemudahan ya, untuk kembali mengikuti pengajian online ya, untuk membahas ahkam as-siyam ya, hukum-hukum ya, seputar ibadah puasa kita ya di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah masuki malam keberapa ikhwani wa hatibillah? Malam keberapa malam ini? Keempat, Ustaz. Enggak, malam keberapa? Puasa. Oh, puasa. Oh, Malam kira kajiannya. 10? 10 mungkin Ustaz. Ya, 10 ya. Malam. Kita sudah masuki sepertiga ya, insyaallah. Jadi artinya kita sudah masuki ya sepertiga ya awal ya di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Ini sebuah kesyukuran ya kita bisa menjalani ibadah kita di bulan ini dengan baik. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Thayyib, ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Untuk materi kita ya malam ini adalah kemarin kita sudah sampai di sunnah-sunnah ya. Sunanus saum wa adabuhu. Ya, sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Ya, yang punya buku ya boleh dibuka. Ya, silakan halaman 101. Ya, jilid kedua ya dari buku Shahih Fiqh Sunnah ini halaman ya 101. Bagaimana suaranya, jelas ya? Suara bagus? Alhamdulillah jelas. Baik. Ya tadi pagi ya kurang jelas ya, banyak yang terpotong ininya. Yang tadi di pagi juga kita belajar Irobul Quran. Kebetulan itu banyak sekali terpotong ya. Jadi hampir mungkin ada sekitar hampir setengah jam. Ya, jadi mudah-mudahan ini lancar insyaallah. Jadi silakan dibuka halaman 101. Yang ketiga, ya kemarin kita sudah selesai 1 dan 2, ya sunnah puasa nomor 1 dan 2, yaitu as-sahur, ya makan sahur. Kemudian yang kedua adalah takhir as-sahur, ya mengakhirkan makan sahur, dan disunahkan ya kita bersahur, ya makan sahur dengan buah kurma, ya buah kurma. Ya, jadi ni'mas sahuril mu'min at-tamar, ya. Sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah biji kurma atau kurma ya. Kemudian yang ketiga, sekarang yang ketiga, ta'jilu al-iftar. Ya, sunnah puasa yang ketiga adalah ta'jil al-iftar. Ya, mempercepat buka puasa. Ya, yang penting masuk waktunya. Ya, jangan sampai salah memahami redaksi ini. Ya, mempercepat buka puasa. Ya, tiba-tiba jam 5, ya jam berapa? Setengah 6 sudah buka puasa ya. Karena salah memahami redaksi atau diksi ya di dalam buku ini ya. Ta'jil iftar artinya mempercepat buka puasa kalau memang sudah masuk ya waktu untuk berbuka puasa. Ya, ditandai dengan ya azan maghrib. Ya, azan maghrib. Karena ini termasuk juga
untuk menyelisihi ahlul kitab. Ya, ya juga ahlul kitab berpuasa, tapi mereka bukan ahlul kitab ya. Dari golongan Syiah misalkan ya, mereka itu ya termasuk ahlul kitab. Mereka menunda waktu berbuka mungkin sampai ya masuk waktu Isya atau ini, bukan mereka menunda-nunda waktu untuk berbuka. Maka kita diperintahkan ya oleh atau disunnahkan Rasulullah SAW untuk mempercepat berbuka ya, untuk eh, menyelisihi mereka. Ya. Jadi hadisnya apa? Ya apa dalilnya? Fa an Sahal ibnu Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qala nam la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Ya jadi manusia atau kaum muslimin ya senantiasa dalam kebaikan selama dia mempercepat untuk ya berbuka. Ya, jadi kita senantiasa dalam kebaikan ya selama kita selalu mempercepat untuk berbuka dan tidak menundanya. Ya kalau misalkan taruhlah misalnya lagi di jalan ya, lagi di jalan, kemudian ternyata sudah berbuka puasa, tiba waktu untuk berbuka puasa, ya ternyata kita tidak membawa makanan. Ya. Jadi boleh ya kita sambil kalau memang tidak ada misal air minum atau tidak ada ini, seperti kita niatkan dalam hati ya untuk berbuka puasa. Ya walaupun belum ada yang kita makan. Ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian eh, ya ini yang ketiga. Ya. Ini juga ada, ini cara cukup ini insyaallah cukup. Ya kita lanjutkan ke nomor keempat. Ya. Nomor keempat, sunnah yang keempat adalah ayuftira, ayuftira ala ar-rutab awit tamar. Ya ini juga ya disunahkan kita berbuka dengan ar-rutab. Ya kalau ar-rutab itu dalam bahasa Arab artinya kurma yang masih muda, kurma muda. Ya. Kurma muda dan biasanya itu kalau di Arab itu yang langsung dipetik ya dari pohonnya. Ya kurma yang masih muda ya yang ini kemudian yang langsung dipetik dari pohonnya namanya rutab. Kalau at-tamar biasanya yang sudah di apa namanya di packing ya yang sudah dalam berbentuk kemasan. Itu namanya tamar. Ya kalau rutab ya biasanya langsung dari pohonnya ya. Makanya dalam Al-Qur'an kan dalam surah Maryam itu nah, rutoban jania, artinya buah kurma muda yang langsung jatuh dari pohonnya. Ya, dalam kisah Sayyidina Maryam alaihissalam. Ya. Jadi sunnahnya kita berbuka dengan kurma, ya. Kalau ada, intayassar. Ya, kalau dimudahkan. Ya, kalau ada. Kalau tidak ada, ya kita cukup berbuka dulu dengan air minum. Dan ternyata ya subhanallah ya, ternyata itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya yang menurut eh, penelitian kedokteran ya dalam dunia medis ternyata memang yang paling bagus itu yang kita awali ya ketika berbuka adalah makanan yang manis-manis ya makanan yang manis-manis ya itu sesuai dengan apa namanya dalam dunia kedokteran ya itu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya yang manis-manis atau kalau tidak ada ya kita cukup minum air putih ya minum air putih. Hadisnya apa? Ya, jadi hadisnya ini dari Anas. Nah, hadis dari Anas ya qala kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutubat qabla ayyusalliya. Ya, jadi Rasulullah SAW dalam hadis dikatakan bahwasanya beliau berbuka dengan kurma yang masih muda ya sebelum beliau sholat. Ya, sebelum sholat maghrib. Ya, beliau berbuka dengan beberapa apa namanya beberapa buah ya kurma muda ya sebelum beliau melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ya, jadi itu sunnahnya. Ini hadisnya dalam riwayat ini hadisnya Hasan dari Abu Dawud ya, akhraja Abu Dawud wa Tirmizi dan hadisnya sahih. Ya. Fa in lam takun rutobat fa ala tamarat. Ya kalau tidak ada kurma yang masih muda maka beliau berbuka dengan kurma ya, ya kurma yang bukan kurma yang masih muda ya yang memang sudah dipetik ya 1 atau 2 hari atau mungkin yang sudah di packing ya yang sudah berbentuk kemasan. Jadi biasanya yang kita makan itu adalah tamar ya yang kita beli itu misalkan ya
ke tamar karena dia sudah berbentuk kemasan. Ya. Fa illam takun ya kalau tidak ada fa takun hasawati minal ma. Ya, kalau tidak ada ya beliau berbuka dengan seteguk atau dua teguk ya air dari air putih ya air putih ya seperti itu. Ya. Eh ya. Ini anunya, ini alasannya kenapa harus berbuka dengan tamar. Ya, ya kata beliau, fa inna i'ta'at tabi'ati syai' al-hul ma'a khuluwihi al-ma'ida ada ila qabuli. Ya, bahasanya memang tanya apa namanya perut kita ini atau lambung kita ini ya yang pertama kali ya yang paling dibutuhkan oleh lambung kita ini setelah mungkin selama satu hari tidak makan, tidak minum adalah sesuatu yang manis-manis. Itu yang lebih dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Dan wa intifa al quwa bihi dan itu bisa apa namanya kembali menguatkan tubuh kita ya sel-sel tubuh kita ya dengan sesuatu yang manis-manis. Nah, wala siyama al qaum ya al basirah ya fa innaha tuqawwi bihi ya. Jadi memang ini sangat ya bermanfaat bagi tubuh ya zat yang manis-manis ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang tadi saya bilang bahwasanya ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dunia medis ya. Kita berbuka dengan tamar atau air putih ya. Ya kemudian yang kelima, lanjutkan yang kelima, ad-du'a'u ya ad-du'a'u inda al-fitr bima ya'ti ya. Sunnah puasa yang kelima adalah kita berdoa ya ketika berbuka puasa. Ya doanya apa? Ya ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar ya qala yakni kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala ya adalah Rasulullah SAW ketika berbuka puasa beliau membaca doa ini. Ya zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya zahabal dhama'u ya telah hilang ya telah hilang dahaga ya telah hilang dahaga kemudian wabtallatil uruku ya telah basah kerongkongan ya jadi telah hilang dahaga dzhabal dhama'u wabtallatil uruku ya telah basah ya kerongkongan kita ya tenggorokan kita dan insyaallah sabatal ajr insyaallah ya telah dituliskan pahala puasa kita insyaallah. Jadi ini apa namanya doa ya berbuka puasa ya yang apa namanya yang hadisnya sahih ya dalam riwayat Abu Dawud wan Nasa'i dan ini katakanlah hadis hasan ya hadisnya ya, hasan ya hadisnya hasan hasanahu al Albani jadi hasankan oleh Syekh ya Muhammad Nasiruddin Al Albani ya adapun doa ya doa yang ini ya Allahumma lakas sumtu wa bika amantu ya memang juga ada hadisnya ya hadisnya tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini hadisnya ya tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu kuat ya. Maka alangkah baiknya kita ya baca doa ini saja ya, yang memang ulama kita mengatakan bahwasanya ini hadisnya adalah hadis hasan ya. Seperti itu. Gimana? Jelas suaranya? Jelas ya? Nah, Jelas, jelas, Ya, jelas. ya. Jelas, Ustaz. Apalagi kalau Pak Sahar ya. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ini bagus keduanya ya. Zahabadh dhama'u ya itu cuma tiga kalimat ini tiga kalimat. Zahabadh dhama'u yang pertama, zahabadh dhama'u ya wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya ini bagus ya dibaca doanya ya. Ini hadisnya hasan dan atau sahih ya. Walaupun tidak sampai ke derajat sahih tapi ini hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani ya. Atau dan juga harus memperbanyak doa ya, harus memperbanyak doa ketika berbuka puasa ya. Bukan cuma ini saja, ya silakan berdoa ya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Itu sangat disunnahkan ya ketika sebelum berbuka puasa itu merupakan ya saat-saat yang paling apa namanya yang paling bagus untuk berdoa ya termasuk tempat yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk minta kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya daripada kita ngomong ya ketika mau berbuka puasa ya lebih baik kita ya
berdoa sejenak, ya, sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa. Karena disitulah saat yang tepat untuk berdoa. Makanya ketika para ulama tafsir, ya, ketika menafsirkan ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah itu, ya, dalam ayat shaum, ya, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian ayyaman ma'dudat, faman ya, syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'ani linnas. Kemudian ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ini ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana ayat ini, ya, berada di antara ayat yang memerintahkan untuk kita berpuasa, dan ayat berikutnya, ya, setelah ayat ini, uhilla lakum lailatas siyam. Ya, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Jadi ini ayat diapit oleh ayat yang menganjurkan untuk berpuasa, kemudian ayat, ya, yang membolehkan kita, ya, untuk melakukan hal-hal yang dilarang ketika kita berpuasa di malam hari. Jadi ini di tengah-tengah. Ya, kata ulama kita, ini menunjukkan bahwasanya, ya, di saat berbuka itulah, ya, tempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan, ya, urutan dari ayat ini. Ya, jadi 3 ayat sebelumnya itu adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Kemudian wa iza sa'alaka ibadi, ketika hamba-hambaku itu memohon kepadaku, ya, maka ini adalah ayat doa. Kemudian ayat setelahnya itu adalah ayat yang menandakan bahwasanya datang waktu malam, ya, yang kita dibolehkan melakukan semua amalan yang tadinya dilarang di siang hari. Makanya kata mereka, ini dalil mengatakan bahwasanya memang waktu berbuka itu merupakan waktu yang saat-saat yang sangat, ya, mustajab, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan, ya, perbanyak doa. Ya, perbanyak doa ketika sebelum berbuka puasa. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Yang keenam, ya, kalau bisa insyaallah kita selesaikan ini adab-adab, ya, adab-adab berbuka, pun ada sunnah-sunnah buka puasa kita selesaikan. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah al-jud wa qiraatul Quran wa mudarasatuh. Ya. Sekarang di waktu untuk pindah. Ya. Baik, baik. Ya, jadi yang selanjutnya, ya, sunnah yang selanjutnya adalah kita disunnahkan untuk memperbanyak bersedekah. Ya, al-jud itu artinya dermawan. Ya, kita dianjurkan ketika berpuasa, ya, ketika bulan Ramadan ini kita memperbanyak sedekah, ya. Apakah itu memberikan takjil, ya, atau mungkin kalau apalagi sekarang, ya, sekarang kita berada di kondisi yang banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan, ya, bagi-bagi sembako, ya. Jadi ini merupakan momentum yang sangat baik sekali, ya, untuk kita berbagi, ya, kebaikan, ya, berbagi kebaikan bagi saudara-saudara kita yang mungkin, ya, lagi kesusahan, ya, karena wabah COVID ini, ya, mungkin yang putus pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ini, ya, an Ibnu Abbas, ya, qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Ya, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, ya, dalam hal kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, bahkan, ya, beliau semakin dermawan lagi, ya, ketika masuk bulan suci Ramadan. Ya, jadi hina yalqa Jibril, ya, ketika Jibril bertemu dengan beliau, ya, mudarasal Quran, ya, jadi memang ketika bulan Ramadan ini Jibril turun dan bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, untuk mudarasah, ya, untuk uh, mengulangi Al-Quran, ya, murojaah wahyu, ya, seperti itu yang telah diturunkan sebelumnya. Nah, makanya Jibril yalqahu kullalailah, ya, Jibril selalu bertemu dengan Rasulullah SAW setiap malam, ya, di malam-malam, ya, di bulan Ramadan ini. Ya, Jibril alaihissalam, ya, selalu bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, ketika di malam-malam, ya, di bulan suci Ramadan ini.
fi Ramadan hatta yansalikh, sampai Ramadan ini berlalu. Nah, yu'ridu alaihi nabi Al-Qur'an, ya. Jibril menyampaikan atau menyampaikan wahyu Al-Qur'an ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi fa idza laqiyahu Jibrilu kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ya, bahkan katanya, ya, Rasulullah SAW ini lebih dermawan, ya, dari angin yang bertiup. Artinya ini bahasa kinayah, ya, bahasa kinayah bahwasanya Rasulullah SAW ini sangat dermawan, ya. Bahkan katanya lebih lebih cepat, ya, lebih dermawan dari angin yang bertiup, ya. Bil khair minar rih al mursalah, ya. Jadi ini hadisnya hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Jadi apa namanya, kita juga memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, perbanyak baca Al-Qur'an, ya, karena ini merupakan syahrul Qur'an, ya, syahrul Al-Qur'an, dan tentu pahalanya sangat, ya, berlipat ganda, ya. Jadi beda pahala yang kita dapatkan di bulan-bulan, ya, selain bulan Ramadan. Ya, makanya ini merupakan momentum, ya, yang sangat baik sekali, ya, kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya. Jadi silakan, ya. Jadi sangat apa namanya, sangat miris sekali, ya, kalau dalam bulan ini, ya, kita bisa menamatkan minimal sekali saja, ya. Kalau sekarang saja, ya, kita tidak bisa menamatkan minimal sekali, ya, bagaimana dengan bulan-bulan lainnya? Ya, makanya jadi mari kita manfaatkan, ya, waktu kita, ya, apalagi kita tinggal di rumah sekarang, yang lebih banyak tinggal di rumah, ya, silakan manfaatkan, ya, waktu-waktu luang ini, ya, waktu-waktu kosong ini untuk, ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, perbanyak baca Al-Qur'an, ya. Jadi bisa, ya, baca Al-Qur'an, ya, untuk dirinya, ya, kemudian juga kalau ada yang sudah meninggal orang tuanya, ya, diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, ya, boleh, silakan. Ya, bagi anak, ya, anak yang meniatkan bacaan Al-Qur'an untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal, ya, boleh, insyaallah, ya. Ini termasuk amal jariah. Ya, ini termasuk amal jariahnya orang tuanya. Ya, ini termasuk amal jariah orang tuanya, ya, dia akan mendapatkan kebaikan, ya, dari anak soleh, ya, solehah yang ditinggalkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, sunnah puasa yang kedelapan, at-taraffu'u amma yuhbitu, ya, yuhbitu thawab as-shaumi minal ma'asi adh-dhahir wal batinah. Ya, kita senantiasa menjaga diri kita, ya, dari hal-hal yang bisa menghapus atau mengurangi pahala puasa kita. Ya. Dari, ya, al-ma'asi, ya, maksiat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin. Jadi kita selalu menjaga diri kita jangan sampai melakukan hal-hal, ya, perbuatan, apakah itu berbentuk perkataankah, ya, ataukah perbuatan yang bisa mengurangi, ya, mengurangi pahala puasa kita, atau mungkin boleh jadi, ya, menghapus, ya, puasa kita. Ya, jangan sampai kita termasuk apa namanya, dalam hadis itu, ya, rubba shaimin, ya, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami illal ju' wal atash, ya, tidak ada yang didapat dari puasa kecuali hanya sekedar lapar dan haus saja. Ya, kemudian betapa banyak juga orang yang berqiyamul lail, ya, qiyamul lail, ya, salat tarawih, tahajud, ya, dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya itu kecuali hanya, ya, capek saja. Illa sahar, ya, cuma begadang saja. Ya, jadi apa sebabnya? Ya, karena, ya, dia tidak menjaga lisannya, ya, tidak, ketika berpuasa tetap saja dia waliyazubillah, ya, gosip atau apa, ya, gosip atau berkata perkataan yang tidak bermanfaat, ya, namimah, ya, ghibah, dan seterusnya, ya. Jadi silakan, ya, kita senantiasa menjaga, ya, menjaga lisan kita, ya, dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau mungkin bisa menghapus pahala, ya, puasa kita. Ya, maka dalam hadis dikatakan, "Man lam yada' ya qaula zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajan fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ya, perkataan yang tidak bermanfaat, ya, syahadat tidak bermanfaat, atau wal 'amal, dan dia terus mengerjakan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada hajat, ya, tidak membutuhkan, ya, dari puasanya, ya, tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Jadi Allah SWT tidak
menoleh ke puasa kita, ya, tidak menoleh ke puasa kita, artinya tidak memperhatikan puasa kita, ya, diabaikan begitu saja, ya, jadi tidak diberikan pahala, ya, karena apa? Karena ya tidak menjaga ya perkataan dan perbuatannya dari hal-hal yang bisa membatalkan dan atau minimal yang mengurangi pahala puasa kita, ya. Makanya di dalam ini kan ini juga dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, ya, idza kana yaumu shaumu ahadikum fala yarfuth, ya, jangan berkata rafath, ya, berkata bohong, ya, dusta, ya, wala yaskhab, ya, jangan ya, berkata dusta, wala yajhal, jangan membuat perbuatan ya yang apa namanya yang jahil, ya, yang tidak bermanfaat, ya. Fa in syatama ahadun, ketika ada seseorang yang mengajaknya untuk apa namanya ada yang mengejeknya, atau ada orang yang au qatalahu, yang mengajaknya untuk berkelahi, maka hendaknya mengatakan ini shaim, ya, saya sedang berpuasa. Ya, ini merupakan bentuk ya kita gimana kita bisa mengendalikan emosi kita, ya, dengan ibadah sholat ini. Jadi semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah bentuk sebagai madrasah, ya. Ibaratnya seperti kita sekolah. Ya, kita sekolah ya diajarkan untuk senantiasa menjaga emosi kita. Ya, kita di apa namanya diajarkan gimana kita bisa berbuat ikhlas, ya. Bagaimana kita bisa misalkan eh, waktu apa namanya komitmen dengan waktu, ya, tidak buang-buang waktu misalkan. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita petik dari madrasah Ramadan ini, ya, sekolah Ramadan ini. Yang tentu kita ingin ya ingin supaya ini berkelanjutan, ya, bukan cuma di bulan Ramadan saja. Ya, ini kita sudah belajar di bulan suci Ramadan ini, hendaknya setelah Ramadan meninggalkan kita, ya, hal-hal yang positif ini jangan kita tinggalkan. Tetap kita lakukan ya di apa namanya 11 bulan berikutnya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang nomor 9, ya, dan terakhir, ya. Yang terakhir adalah ayyakula idza syutima, ya, inni shaim. Ya, ketika ayyakula idza syutima, dia berkata ketika dia diejek atau dicemooh, ya, inni shaim. Ini sunnah puasa yang ke-9 atau adab, ya, ini lebih pada adab. Ya, adab puasa yang ke-9 dan terakhir adalah mengatakan bahwa saya berpuasa ketika diejek atau dicemooh oleh orang lain, ya, ketika berpuasa, ya, supaya dia tidak membalas ejekan tersebut, ya, yang bisa juga mengurangi pahala puasanya, ya, seperti itu. Alhamdulillah selesai sunnah dan adab-adab puasa, yaitu ada 9, ya, ada 9 ini, ya, cukup insyaallah. Sekarang kita pindah ke mubtilatu wasyam, ya, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Masih bagus ininya, masih bagus kedengaran? Belum Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tak mantap. Ya, berarti kayaknya apa? Kotanya ini baru semua ini. Ya, baru semua beli kota. Ya. Tidak macet. Alhamdulillah. Ya, Iya. alhamdulillah Ustaz. Ya, ini memang sudah diancang-ancang tuh bulan kota. Iya, berkah Ramadan. Iya, berkah Ramadan, alhamdulillah. Ya. Sempa Ustaz, ante mau anu Ustaz, mau bersedekah kota lagi. Iya. Enggak ada Pak RT dulu, Pak RT dulu, Pak RT. Iya, Pak RT ini. Ya, kita apa namanya? Menunggu ini berkahnya Pak RT ini. Suatu ada program, ya. Amin, amin. Iya kan sudah ada nih program bagi-bagi sembako kan? Ya. Kalau ada juga program bagi-bagi kota ya lebih bagus lagi. Iya. Tahu Ustaz, malam 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Iya. Ya, kita tunggu nih gebrakannya Pak RT ini. Ya. Mudah-mudahan Iya, cepat berlalu Ustaz. Iya. Kita kumpul di masjid 10 Iya. hari terakhir. Betul. Itu yang kita rindukan, Masya Allah. Ya, kita baca sedikit ini, kita baca ya, kemudian nanti jam 9.15 insyaallah kita buka sesi tanya jawab. Ya, sekarang mubtilatu asyam atau al-muftirat, ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Jadi yubtilu shaumu biwajhin am, jadi puasa kita itu batal ya, secara umum bintifa'i syartin min syurutihi, ketika syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi.
Ya, ketika salah satu syaratnya tidak terpenuhi atau kurang syarat ya sahnya puasa kita. Au ikhtilal ruk au ikhtilal ruknin min arkani, atau rukunnya, rukun-rukun puasa ya tidak terpenuhi, ya. Wa usul hadhil muftirat salasatun dzakaraha Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum ya, yang membatalkan puasa itu ya asalnya adalah tiga hal pokok yang membatalkan puasa. Ya, yang pertama adalah ya fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Yang pertama adalah makan. Ya. Washrabu itu minum. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara suami dan istri. Ini hal tiga pokok ya, tiga pembatal puasa ya, tiga pokok ya pembatal puasa. Jadi makan, minum, dan hubungan antara suami dan istri, ya. Wa qala ajmal ulama ala annahu yajibu ala shaim al-imsak. Ya, ulama sudah berijma ya, sudah sepakat ya bahwasanya wajib ya bagi yang berpuasa untuk menahan diri ya sejak zaman as-shaum anil mat'um, dari makanan dan minuman dan jima, ya. Kemudian ikhtalafu min dzalika fi masaila, nah minha ma huwa maskutun anhu, dan ada beberapa hal yang diperselisihkan, nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah, ya. Kemudian kita pindah al-mubtilatu qismani. Ya, yang membatalkan itu ada dua. Ya. Itu terbagi dua ya, terbagi dua sub pembahasan ya, yang membatalkan puasa. Jadi ada yang membatalkan dan wajib qada, hanya wajib mengganti saja. Ada yang batal puasanya, wajib baginya membayar qada, mengganti membayar qada dan juga membayar kafarah, yang membayar denda. Jadi itu dua sub pembahasan. Jadi ada dua ya, yang batal puasanya dan cuma wajib baginya mengganti di hari yang lain. Dan yang kedua ya batal puasanya dan dia wajib mengganti di hari yang lain sebanyak yang ditinggalkan, dan juga harus wajib membayar denda atau kafarah. Nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama adalah yang pertama dan kedua yang hanya wajib kodok saja, yang wajib mengganti saja, al-aklu wasyrubu, ya makan dan minum. Ya makan dan minum itu cuma wajib ya mengganti saja. Amidan, ya sengaja. Ya, sengaja. Kalau tidak sengaja berarti tidak. Jadi yang sengaja minum, makan dan minum, kemudian zakiron, dia ingat kalau dia lagi puasa, berarti tidak lupa. Ya, jadi ini dua syaratnya ini, amidan sengaja, zakiron dan dia ingat. Kalau dia tidak sengaja atau dia lupa bahwasanya dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka itu tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan puasa insyaallah. Fa in akala aw syariba nasiyan, ya kalau dia makan dan minum karena lupa, ya. Fa innahu yatimmu saumahu wala qada alaihi. Hendaknya dia meneruskan puasanya ya, dan tidak ada qada ya bagian, tidak ada ya tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Artinya puasanya adalah sah. Kenapa? Karena dia lupa. Ya. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasulullah SAW pernah bersabda, man nasiya, ya barang siapa yang lupa, wa huwa shaim, dalam keadaan dia berpuasa, kemudian fa akala aw syariba, dia makan dan minum, fal yutimma saumahu, hendaknya dia meneruskan puasanya. Ya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya makan dan minum. Masyaallah, ini sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang lupa, itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan ya. Jika dia lupa ingat, dia langsung tinggalkan. Ya. Ya, misalkan tiba-tiba siang-siang ya, dia bangun tidur, ya dia langsung minum. Ya. Ya, dia masih ini ya, bangun tidur, langsung minum atau minum. Ternyata dia ingat bahwasanya dia lagi puasa. Dia langsung ya, yang masih tersisa di gelasnya dia simpan ya. Yang sudah masuk insyaallah itu sudah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak batal puasanya insyaallah. Ya. Dan ini ya yastawi fil fardhi wal nafl. Ini sama saja ya, apakah dia puasa wajib atau puasa sunnah. Jadi itu hukumnya sama.
Ya, itu yang pertama dan kedua. Ya. Jadi ini penting. Ya, ini penting sekali. Mungkin pernah ada kasus ya. In akala au syariba au jama'a, ya kalau dia makan dan minum atau dia berhubungan dengan ya hubungan antara suami dan istri, zonnan dia mengira bahwasanya telah ya zonnan artinya eh, yakinnya lebih kuat ya dari keraguannya. Ya, keyakinannya itu lebih mungkin kalau kita ini kan 60 ya, yakinnya 60, ragu-ragunya 50 atau 70 keyakinannya 40 atau 30 ragu-ragunya. Itu zonnan ya. Dia mengira-ngira ya zonnan ghurub syam ya telah terbenam matahari atau atau belum terbit fajar. Ya kemudian dia makan dan minum. Ya. Bagaimana? Ya, bagaimana ininya? Ya, apakah dia puasanya batal atau bagaimana? Ya, ini penting. Tapi ya, apa namanya? Keraguan-raguannya, keyakinannya itu lebih kuat, ya. Keyakinannya lebih kuat daripada keraguan. Ya. Li ahli ilmi fi hadil mas'alah madhabani. Yaitu ada dua mazhab dalam hal ini, ya, ada dua pendapat. Yang pertama, anna alaihil qada, ya. Baginya qada. Ya, dia harus mengganti posanya. Ya, ini pendapatnya jumhur ulama, minhum al-im al-arba'ah. Ya, ini pendapat jumhur kebanyakan ulama. Artinya dia harus mengkodok puasanya. Ya, dia harus mengkodok puasanya. Ya. Eh, dan ada pendapat kedua dan ini yang walaupun bukan pendapat mayoritas tapi ya pengarang yang memilih pendapat ini. Dan juga banyak juga yang ini dari kalangan para sahabat ya. Pendapat yang kedua adalah dan dalilnya juga ada ya. Annahu la qada alaihi, ya tidak ada qada baginya. Ya. Ini mazhabnya Ishaq ya wa riwayah an Ahmad wa Dawud wa Ibnu Hazm dan juga banyak dari ulama salaf ya dari ulama salaf kita ya dari sahabat ya dan juga Al-Muzani dari mazhab Asy-Syafi'iyah dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam. Ya Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah ya. Jadi ini yang dipilih ya beliau. Dan beliau mengatakan ya, pengarang ini mengatakan ini yang tepat, ini yang paling kuat. Wa huwa rajih. Dosanya tidak batal puasanya. Ya kenapa? Karena ini sebabnya, ini dalilnya. Ya, yang pertama adalah dalil yang mengatakan bahwasanya tidak batal puasanya. Ya karena dia mengira dan keyakinannya itu lebih kuat daripada keraguannya. Berdasarkan ya apa namanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, walaisa alaikum junahun, ya tidak ada dosa bagi kalian. Fima aqtatum, yang kalian salah. Nah, walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi yang kalian ya berdosa itu kalau memang disengaja. Kalau memang disengaja. Ya, artinya ta'ammadat qulubukum yang disengaja. Tapi kalau salah karena apa namanya? Salah perkiraan, ya, yang keyakinannya sebenarnya lebih kuat, ya bahwasanya dia benar, maka itu tidak ada dosa bagi kita. Ya. Kemudian dari yang lain, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita baca bahasanya kita tidak berdosa sesuatu yang kita lupa. In nasina, yang kita lupa, aw akhtana, yang kita salah dan tidak disengaja. Maka itu tidak ada dosa bagi kita. Nah, jadi kemudian dalam hadis ya yang menguatkan pendapat ini, pendapat kedua bahasanya tidak batal puasanya. Berdasarkan hadis dari Asma ya binti Abi Bakar. Ya. Qalat aftarna ala adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami pernah berbuka ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaib. Ketika itu langit lagi mendung. Ya, tidak kelihatan matahari. Ya. Kemudian kami makan dan minum. Ya, kata Asma, kami makan dan minum. Tiba-tiba ya summa tala'atis syams, ya tiba-tiba mendungnya hilang ya, langitnya menjadi cerah kembali. Dan ternyata ya belum terbenam matahari.
Ya, summa tala'atis syamsu, kemudian matahari itu kembali muncul. Ya. Kemudian qila li Hisham ar-Rawi ya, an ummi Fatimah an Asma ya. Fa umiru bil qada, apakah mereka ya diperintahkan untuk mengqada puasanya? Ya. Di sini ya sebenarnya ya Hisham ragu-ragu. Jadi artinya la adri aqadu am la. Jadi Hisham tidak ini. Jadi Rasul SAW yang mengetahui hal tersebut, ternyata beliau tidak memerintahkan untuk mengqada puasanya. Ya tidak ada perintah langsung dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau memerintahkan ya sahabat pada waktu itu di antaranya Asma tidak memerintahkan mereka untuk mengganti puasanya. Kenapa? Karena itu kesalahan. Ya artinya sesuatu yang tidak disengaja. Ya, artinya sebenarnya keyakinannya itu lebih daripada keraguan-keraguannya. Akhirnya mereka berbuka dan ternyata belum masuk waktunya. Ya. Jadi ini dalil yang mereka pakai, bahwasanya itu tidak membatalkan puasa insyaallah. Ya. Ya dan ini juga ya dalil yang keempat ya. Wa kulu washrabu. Dah banyak sekali ya. Ini banyak sekali dalilnya ya. Kemudian annal jahil ma'zur, bahwasanya orang yang tidak tahu sesuatu, yang jahil, yang tidak mengetahui sesuatu itu ma'zur, itu dimaafkan. Ya, ini adalah unsur apa namanya? Dia memang tidak tahu ya, tidak tahu dan sebenarnya dia yakin bahwasanya itu sudah masuk waktunya atau dia yakin bahwasanya belum masuk waktu subuh dan dia makan dan minum. Ya, insya Allah itu ma'zur, ya dimaafkan. Ya, ya seperti itu ya. Jadi ini pendapatnya kuat dan makanya banyak yang juga walaupun ya sekali lagi walaupun yang mengatakan bahwasanya kodok itu adalah pendapat jumhur ulama ya, tapi kuat juga pendapat yang kedua ini, ya kuat juga ya dengan dalil-dalil yang disebutkan. Ya. Insya Allah ini cukup ya, cukup. Ini sudah ya. Ya, kemudian yang ketiga insya Allah kita akan bahas di pekan depan ya. Bukan pekan depan, ya malam Rabu ya, malam Rabu. Di malam Senin, malam Rabu, malam Jumat. Ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin kita mulai dulu dari ini yang di chat. Banyak ada saya lihat in the chat ya dari ibu ya atau dari saudari Risa Mega Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Haji Atik Sulaiman, masyaallah ya. Ini tetangga ya, tetangga. Ya. Allah adalah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Ya, innallaha ghafur. Walaupun dosa-dosa kita seperti buih lautan, pasti diampuni. Ya, betul. Itu dalam hadis yang sahih. Ya. Walau balagat ya ananas sama. Ya. Jadi walaupun dosa-dosa kita sampai ke langit, ya, itu akan diampuni insyaallah. Ya. Namun kenapa siksanya sangat pedih? Ya. Jadi begini Bu, ya. Jadi ya dosa, ya dosa, ya. Ya selama kita insyaallah ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, ya. Insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita betul-betul taubatan nasuha, kita betul-betul kita menyesali perbuatan kita, ya. Kemudian berjanji untuk tidak kembali lagi. Iya. Jadi insyaallah ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini siksanya bagi yang tidak bertobat, ya, tidak bertobat dan mati dalam keadaan ya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bertobat, insyaallah Maha Pengampun ya. Allah Maha Pengampun. Ya, ya. La taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya. Asrofu yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, sudah berdosa, ya. La taqnatu, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Penting intinya kita bertobat. Ya, kita benar-benar ya bertobat, kita berjanji tidak akan melakukan kembali. Ya. Jadi itu ya betul, sangat pedih kalau yang tidak bertobat. Tapi kalau yang sudah bertobat insyaallah
Taubatu tamhu ma qablaha. Ya, taubatu tamhu ma qablaha. Taubat itu menghapus apa yang sebelumnya. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana dengan membersihkan telinga dengan menggunakan katembat? Insya Allah tidak ini ya, tidak itu tidak membatalkan puasa ya. Yang batalkan adalah yang masuk di tenggorokan ya, masuk yang tenggorokan atau mungkin ya suntikan yang mengandung makanan. Ya. Tapi kalau ini membersihkan enggak, ya insya Allah tidak membatalkan apa ya, tidak membatalkan puasa ya. Membersihkan telinga dengan menggunakan katembat ya, itu tidak, insya Allah tidak membatalkan puasa. Ya. Ya, tidak masuk juga ya, bukan berbentuk makanan ya. Assalamualaikum Ustaz dengan Kurniawan. Apa bedanya ar-roji wal marjuh? Ya roji artinya ya pendapat yang kuat. Ya ar-roji pendapat yang lebih kuat. Ya marjuh ya. Jadi ar-roji kalau dalam bahasa Arab itu namanya ismul fa'il. Dalam bahasa Arab ya. Ar-roji ya itu ismul fa'il. Ya, kalau al-marjuh ismul maf'ul. Ya, yang sama seperti an-nasikh ya, an-nasikh wal mansukh. Nasikh yang menghapus, al-mansukh yang terhapus. Ya, nasikh wa mansukh dalam istilah ini kan ilmu tafsir itu. Nasikh artinya menghapus ayat yang menghapus ayat sebelumnya, al-mansukh ayat yang terhapus hukumnya dengan ayat yang baru. Ini sama ar-raji ya, pendapat yang kuat ya. Al-marjuh pendapat yang sebelumnya yang dihapus ya ke ininya ya apa namanya? Eh, ya teks ininya hukumnya. Ya, ar-rajul marjum itu ismul fa'il dan ismul maf'ul. Ya. Ada lagi silakan. Ini sudah selesai yang chatting. Ya mungkin mau bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya Assalamualaikum Ustaz. Ya, Rohim. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan. Yang Ana dulu Mas. Ya, silakan. Silakan Ya. Rohim. Ya, ya. Ini satu pertanyaan saya mengenai membayar fidya Ustaz. Ya. Ya, bagi orang yang lanjut usia misalnya kan, Ya. terus dalam bulan puasa dia tidak berpuasa, tapi dia membayar fidya. Ya. Ya. Bagaimana hukumnya itu? Kan membayar fidya kan sesuai dengan puasa yang ditinggalkan. Ya, Misalnya mengasih makan kepada orang-orang yang miskin kan. Iya, betul. Bagaimana kalau dia gantikan dengan uang Ustaz? Gimana hukumnya itu Ustaz? Saya minta penjelasan Ustaz. Digantikan dengan uang. Ya. Iya Ustaz, dikasihkan saya biar enggak ribet katanya kan biasanya begitu Ustaz. Bagaimana itu lebih diperbolehkan atau yang lebih afdol yang mana Ustaz? Ya, sebenarnya sih yang ini ya apa namanya? Yang lebih afdal adalah yang berbentuk makanan ya. Jadi berbentuk makanan. Tapi sebenarnya bisa saja ya, bisa saja. Artinya seharga makanan ya, harga makanan yang di ini boleh saja insya Allah. Jadi yang penting ya uang yang dibayarkan itu seharga dengan makanan yang mengenyangkan. Ya, makanan yang mengenyangkan. Jadi misalnya boleh saja ya, tapi sebenarnya lebih bagus ya yang memang sudah makanan makanan jadi ya, makanan jadi atau mungkin ya makanan mentah ya beras atau apa ya berikan ini berikan eh, berikan telur yang mentah ya berasnya ya yang ini jadi bisa ya mentah apa namanya makanan mentah atau yang sudah jadi. Jadi satu hari tinggalkan hitung ya satu hari juga memberikan makan. Seperti itu. Ya. Jadi ya satu paket makanan setiap hari. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ya, saya mau tanyakan nih Ustaz, ada dua hal. Ya. Yang pertama itu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Karena kebetulan kemarin itu saya sempat menonton streamingnya Ustadz Hadi Dayat. Ya. Ya, dia itu membahas tentang masalah tarwih di pandemi corona ini kan. Bagaimana hukumnya itu tarwih
yang katanya sendiri. Ya, Kan ada yang bertanya seperti itu. ya. Bagaimana itu? Kan ada, saya dengar itu dari Ustaz Hidayat bahwa apa ya? Dia bilang kalau hukumnya itu tarwih harus berjamaah. Hmm. Heeh. Terus yang saya pertanyakan kemarin itu, saya sempat nggak bisa bertanya kan, namanya nonton video Ya, saja. ya. Heeh. Jadi saya sebenarnya juga nggak full saya nonton videonya Ustaz, makanya saya Oh, agak penasaran. Heeh. Saya terlambat lihat live videonya juga itu Ustaz ya. Hidayat. Jadi katanya yang saya sempat dengar itu adalah kalau tarwih itu harusnya berjamaah, nggak boleh sendiri. Hmm. Atau seperti apa itu Ustaz? Ya. Nah yang kedua pertanyaannya, saya kan pernah itu dulu Ustaz dulu ini ya, artinya pengalaman inilah Ya, ya, ya. secara pribadi. Ya. Artinya kan saya ini yang namanya dekat begini kan, saya baru belajar. Iya, Dulu itu iya, kan iya. pernah saya puasa, saya Sama-sama pengalaman belajar. pribadi, Ya, saya sama-sama puasa, belajar. ya, ya, saya pernah puasa, tapi saya tidak pernah sholat Ustaz. Dulu ini. Ya, ya. Artinya, iya, dulu kan berpendapat bahwa saya pernah ada, saya dengar entah itu salah atau bukan, Iya, atau iya, iya. pembenaran diri saya sendiri saja bahwa puasa itu beda amalannya, Ya, sholat itu beda amalannya. Jadi ya, kalau puasa misalnya tidak sholat, itu puasanya tetap sah. ya, Nah, itu pertanyaannya, apakah sah itu puasa Ustaz atau tidak? Kalau misalnya tidak sholat ini, kan banyak juga orang yang saya dapat begitu. ya. Puasa tapi ya tidak melakukan sholat, apakah puasanya itu tidak sah atau tetap sah? Cuman berkurang amalnya atau seperti apa? Tapi mohon pencerahannya Ustaz. Ya, Terima Masya kasih. Allah. Assalamualaikum Ya, Masya warahmatullahi. Allah. Ya, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Luar biasa pertanyaannya. Yang pertama adalah, tadi, itu yang pertama. Itu Ustaz, masalah tarwih. Masalah ini ya, ini Bagaimana itu masalah kalau tarwih hukumnya tadi. kalau Ya, sendiri? ya. Wallah alam, ya saya belum mendapatkan ya bahwasanya ada larangan ya, artinya tidak boleh orang sholat tarwih ya dengan sendiri-sendiri ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW kan Iya, Rasulullah ya dalam itu kan dalam riwayatnya bahwasanya beliau ya awalnya itu sholat berjamaah dengan para sahabat ya 1 atau 2 malam iya, ya. Kemudian malam berikutnya ya beliau tidak lagi berjamaah di masjid. Ya kenapa? Karena beliau takut jangan sampai ya sholat tarawih ini diwajibkan berjamaah. Ya diwajibkan berjamaah, akhirnya beliau di malam ketiga atau keempat itu beliau tidak lagi keluar untuk sholat berjamaah dengan para sahabat. Ya, iya. kenapa? Karena beliau takut ya jangan sampai ini nanti diwajibkan. Ya kalau setiap malam beliau Tapi sholat berjamaah, jadi eh, Allah alam ya setahu saya tidak ada larangan ya boleh saja orang ya kan ini istilahnya taruh ini ya taruh ini adalah qiyamul lail ya salat tahajud ya kalau salat tahajud yang dikerjakan di bulan suci Ramadan itu sebenarnya ini tarawih adalah ini salat tahajud ya kalau di bulan yang lain itu adalah salat tahajud ya salat malam yang dikerjakan setelah salat isya tapi khusus untuk apa namanya di bulan Ramadan, ya itu menjadi setelah tarawih, ya tarawih. Jadi saya kira Allah alam kalau beliau ya ada kendali ini. Tapi yang setahu saya ya mungkin apa namanya keterbatasan ilmu saya, ya mungkin saya belum pernah mendapatkan larangan ya orang salat tarawih sendiri. Ya wallah alam, ya wallah alam. sebenarnya, tapi Ustaz sebenarnya enggak nalarang juga, tapi Ya, dia mengatakan di situ kemarin bahwa hukumnya itu tarwih adalah berjamaah. ya, Artinya Rasulullah, saya sempat dengarnya juga itu ya, Ustaz, ya, bahwa Rasulullah itu pada waktu itu dia 3 hari itu ya ya, sholat berjamaah di masjid. Lalu katanya dia itu sholat tarwih berjamaah di rumahnya ya. beserta istrinya. Dia tidak Artinya pernah katanya. ya, mungkin begini maksudnya. Mungkin Iya, sunnahnya, ya bagaimana sih? sunnahnya ya Iya, iya. alangkah baiknya orang berjamaah. Tapi tidak ada larangan Ya, mungkin saya. sendiri. Ya mungkin Tidak seperti itu larangan. ya, mungkin Iya, iya. seperti itu beliau Iya, iya. berpikirnya. Jadi baiknya sunnahnya Iya, ya supaya kita lebih iya. bersemangat ya, kayaknya beda itu. Iya. Ya, kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Terkadang itu kita Tapi pahalanya sama Ustaz. iya, ya artinya ketika kita berjamaah itu lebih khusyuk dan lebih apa ya, lebih bersemangat. Ya terkadang ya ada sebagian orang begitu ya. Tapi ketika sendiri ya ya mungkin ya semangatnya agak berkurang ya. Walaupun sebenarnya ya tapi ya mungkin seperti itu maksud beliau.
Artinya lebih bagusnya berjamaah ya karena memang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan Iya. tidak mendapatkan jamaah ya tidak ada jamaah yang Iya. jamaah bersama dengannya, silakan sholat sendiri-sendiri. Ya seperti itu. Ya Allah alam. Palanya mungkin sama Ustaz. Iya, artinya ya mungkin ya tergantung dari ininya, dari sininya kan. Ya boleh jadi Iya, yang betul Ustaz. boleh jadi juga misalkan kalau dia sholat sendiri ya kemudian dia khusyuknya lebih. Ya khusyuknya dia lebih Iya. daripada sholat berjamaah. Ya mungkin sholat sendiri dia lebih bagus soalnya apa ya. Jadi tergantung mana pelaksanaannya. Ya tergantung bagaimana Iya. pelaksanaannya ya. Esensinya gimana itu ya. Iya. Jadi Iya. tergantung ya pelaksanaannya. Ya. Iya. Kemudian yang kedua ya tentang ini banyak sekali yang bertanya ya bagaimana ada orang yang berpuasa ya tapi ada sebagian rukun Islam ya belum dilaksanakan. Tapi Iya. dia meyakini bahwasanya itulah wajib. Ya. Tidak ada meyakini bahwasanya Iya. itulah tidak wajib. Ya sebenarnya meyakini wajib tapi mungkin faktor ya malas ya gitu ya. Jadi malas. Jadi tidak salah mengatakan bahwasanya itu sholat tidak wajib. Ya, enggak ya. Enggak Iya, Ustaz. Bukan artinya begitu. faktor Cuman faktor malasnya aja mungkin ya enggak masih anak faktor muda begitu ya. kesibukan. Iya, kesibukan, Iya. masih anak muda ya. Iya. Jadi Iya, betul. eee, Betul. Iya. tentu dia berdosa, ya dia berdosa dan tentunya harus, apa namanya, harus bertobat ya. Dia Tobat ya, betul. iya, artinya dia berdosa karena meninggalkan sholat, ya itu berdosa, Iya. ya. Dan dia hendaknya bertobat ya. Dan ini baik sekali ya, bukan cuma ini ya, bagus sekali ini. Misalnya ini baik sekali ya dari teman-teman kita, dari saudara kita mungkin ya seperti ini kasusnya. Iya, masih biasa saya dapati itu Iya, Ustaz masih dari banyak ya, masih banyak. teman-teman. Mungkin di kampung atau Iya. di mana ya. Iya, Jadi betul. iya, iya. Artinya dia apa namanya bertobat ya, bahwasanya ini adalah perkara besar ya, perkara besar meninggalkan Iya. sholat. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis kan al-ahdu baina yani baini wa bainahu as-shalah ya. Jadi yang membedakan antara kita dengan punya orang waliyazubillah ya orang-orang kafir misalkan adalah sholat ya. Faman tarakaha faqad kafar ya barang siapa yang meninggalkannya dan meyakini bahwasanya ya puasa apa namanya salat itu tidak wajib, meyakini ya ini meyakini bahwasanya salat itu tidak wajib maka faqad kafar. Maka dia telah keluar dari Islam. Tapi Iya. keyakinan. Tapi kalau misalkan masih apa namanya masih karena faktor kemalasan itu Malas ya. ya, ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya tetap dia masuk dalam konteks keluar dari agama. Itu pendapatnya Imam Ahmad, ya Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i katakan bahwasanya dia tetap ya berada dalam apa namanya masuk dalam koridor masih masuk dalam wilayah Islam, tapi hendaknya dia segera bertobat. Ya karena itu apa namanya ancaman itu sangat keras sekali orang yang meninggalkan sholat. Nah, jadi hendaknya dia bertobat ya kemudian apa namanya kembali ya melaksanakan sholat ya karena memang dikatakan bahwasanya awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah sholatuhu ya. Jadi yang pertama kali dihisab ya ini sangat masyhur sekali yang pertama kali dihisab ya yang ditanya nanti ya sebelum ditanya amalan yang lain adalah sholatnya. Ya kalau sholatnya betul bagus ya faqad aslaha wa aflaha ya, maka dia sungguh telah beruntung. Tapi kalau sholatnya saja ya sudah tidak beres udah amalan yang lain itu ini. Jadi memang harus ini inti itu sholat harus betul-betul diperhatikan. Ya harus diperhatikan. Kemudian gimana posanya? Insyaallah mudah-mudahan ya. Jadi posanya itu diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan posanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, diterima dan ini ya, injasnya harus segera ya bertobat ya untuk melaksanakan ya salat 5 waktu yang diwajibkan kepadanya. Ya insyaallah. Ya mudah-mudahan ya posanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tapi intinya dia harus ya ya kembali ya ini kan posanya salatnya, perhatikan salatnya. Ada bukti yang lain? Ini mungkin kalau ada satu lagi. Ini kan sudah hampir jam 10 ini. Ada lagi? Satu orang mungkin? Ustaz. Terakhir, ya Ilham. Terakhir. Silakan Ilham. Tadi kan Ustaz waktu dibahas tentang apa? Idza akala aw syariba aw jama'a zonnan. Iya. Itu kan katanya Ustaz 2 pendapat. Iya.
ada pendapat jumhur dan pendapat kedua yang katanya dilogikkan oleh Syekhul Islam. penulis. Ya, termasuk Syekhul Islam Iya. ya. Dan banyak juga dari ulama salaf. Iya. Jadi pertanyaan saya Ustadz, tidak mengapa seorang alim itu menyelisihi jumhur selama dia punya dalil, begitu Ustadz? Selama dia punya dalil yang kuat, itu ya mereka ijtihad ya. Kan mereka termasuk yang bisa ijtihad ya. Mereka adalah ulama ya yang kapasitasnya bisa berijtihad. Jadi bisa saja ya. Ya bisa saja ya, bahkan banyak ulama yang yang lain itu ulama yang besar ya. Ya terkadang menyelisihi pendapat jumhur ulama. Ya, menyelisihi pendapat jumhur ulama. Dan mereka punya dalil ya, dalilnya kuat. Ya dalilnya kuat. Ya, dalilnya kuat. Jadi ya itu adalah ijtihad mereka, ya ijtihad mereka. Ya silakan kalau mau mengikuti ya silakan. Itu adalah pendapat yang mereka sudah sudah godok ininya ya, hadis-hadisnya, kemudian baru berfatwa seperti itu. Ya, jadi silakan yang mau mengikuti. Ya, karena memang hadisnya dalilnya kuat sekali. Ya, kuat sekali dalilnya. Jadi silakan. Ya, seperti itu. Ini terakhir ya. Ini pertanyaan dari Pak RT ya. Pak RT 02. Pak Mulyadi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ketika berpuasa dan sering marah, ya, apalagi seorang ibu yang mendidik anak melakukan pekerjaan rumah tangga. Iya, jadi ya tentu ini tentu juga ya memang dilarang ya kita senantiasa ketika berpuasa itu harus menahan emosi kita ya. Tapi tentu ya dalam kondisi tertentu ya kalau apalagi kalau misalkan anak ini melakukan pekerjaan yang melanggar yang melanggar artinya bukan marah karena tanpa sebab. Ini marah karena ada sebab ya. Apalagi anaknya misalkan melakukan hal-hal yang yang tidak benar ya, yang mungkin yang memang perlu yang perlu kita berikan peringatan. Ya, jadi insyaallah ya, tapi marahnya jangan juga ini ya. Jadi artinya marahnya ya artinya marah untuk Kebutuhan. marah untuk mendidik ya, marah untuk mendidik ya, bukan untuk menyakiti waliyadzubillah enggak insyaallah. Jadi ya silakan ya marah sekedarnya ya, jangan juga terlalu ini berlebihan ya. Ya, dengan niat untuk mendidik ya, dengan niat untuk ya mendidik mereka ya. Karena penting juga kita harus jangan dibiarkan. Ya kalau melihat salah ya baru kita biarkan juga kan berdosa juga. Artinya kita tetap menasihati mereka, memperbaiki mereka ya. Artinya marahnya untuk kebaikan mereka. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya boleh marah ya Pak Mul, tapi jangan juga berlebihan ya, jangan berlebihan. Ini Ya. marah dengan Marah santai Pak Mul, marah santai. PRT marah santai. iya, marah santai. Ya, seperti katakan Bu Anca ya. Jadi silakan ya, tapi jangan juga ini ya, jangan berlebihan insyaallah. Artinya dengan niat untuk memperbaiki mereka ya, memperbaiki mereka. Ya. Karena kalau dibiarkan juga ya kita juga bersalah ya. Kalau mereka berbuat salah baru dibiarkan juga kan kita juga bersalah ya, tidak mengini mereka, tidak melalai mereka. Ya, insyaallah. Ya. Marah santai seperti bahasanya Ustaz Anca ya, marah marah tapi santai. Ya marah tapi santai. Ya, oke cukup ya. Ya cukup insyaallah. Ya insyaallah kita ketemu lagi malam Rabu insyaallah, malam Rabu. Ya, barakallahu fikum. Ya jadi sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih atas partisipasinya ya yang telah meluangkan waktunya untuk kita diskusi ringan ya pada malam ini. Yang mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai pemberat amalan kita ya nanti di akhirat kelak insyaallah. Amin rabbil alamin. Sekali lagi barakallahu fikum. Amin. Ya semoga tetap semangat ya, perbanyak ininya bacaan Al-Qur'annya
Ya, jangan sampai ya Ramadan ini keluar ya begitu saja tanpa kita belum menyelesaikan ya minimal tamat sekali saja. Ya, kita kita baca Al-Qur'an, kita juga niatkan ya supaya ini bacaan kita juga kalau apalagi misalkan yang sudah meninggal orang tuanya ya, kita niatkan juga dalam hati ya kita mudah-mudahan pahalanya juga sampai kepada mereka insyaallah ya. Jadi yang ini ya, karena memang ini aset ya, ini Ya, ya. jadi kita Kalau dekat, ya, jadi kita ini aset orang tua, ya. Ini kita aset orang tua. Jadi orang tua kita ketika sudah meninggal dan kita adalah anak yang soleh, insya Allah amal soleh yang kita dapatkan juga, ya mudah-mudahan juga akan sampai ya pahalanya kepada kedua orang tua kita. Jadi jangan apa namanya selalu ya berhenti untuk mendoakan mereka, ya. Ketika buat amalan soleh kita juga niatkan ya supaya ini bisa sampai kepada kedua orang tua kita, insya Allah. Ya, mungkin demikian. Ya, jazakumullah khairan. Ya, kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.